Mengapa kamu pergi kepada Kristen pula? Lah. Yang kita bincang ya saya 53. Kan kamu kan bicara soal Mesias. Gini loh, Anda kan berbicara soal Mesias. Makanya pandangan rasik tidak betul. Salah, kamu bukan begitu pemahamannya ya. Yang pandangan Targum itu terhadap Yesaya 52 ayat 13. Kamu diajarin nggak ngerti-ngerti. Kamu coba-coba pakai punya orang Yahudi, tapi kamu nggak tahu cara menggunakannya. Targum Yonatan itu berguna pada Yesaya 52 ayat 13. Kan tadi sudah saya kasih tahu. Kita sudah bincang 53 ayat 5 Tidak. ayat 9. Oke, kita lihat Targum. Oh, kita lihat Targum ya. Kita lihat Targum ya. Kamu kan berarti kalau kamu ngomong Targum, berarti kamu mau pakai Oke, Bang tafsir. Billy. Saya mau sambung olahraga. Ya, Internal kamu. Kamu selesaikan Targum Yonatan dan itu. Kabur. Ya, udah ketahuan terjemahan salah. Kabur pula. Aduh, malu-maluin aja kamu. Aduh, Targum. Ini ketawa. Mau pakai Targum. Ini berarti ketawa tafsir. dalam Oh enggak, justru Anda yang di sini dilihat oleh netizen loh. Netizen ini tuh dalam bilang kabur. Oke, tidak ya, kecewa. kita jumpa lagi. Iya, nyatanya kamu gagal di dalam tekstual dan konteks memahami Yesaya 53. Iya, mencret lagi. 3 orang mencret. Dia itu mau memaksakan Mesias untuk oknum, Bang. Iya. Padahal nanti kita baca ya. Yesaya 53 ayat 8 itu mereka. Nah, loh. Makanya kalau nggak ngerti tekstual dan konteks jangan ngomong orang tadi teksnya aja salah kok dipahamin. Masa orang mau ngajarin sesuatu yang teksnya salah? Nih, ayat 8. Ayat 8 itu bunyinya, aduh ini si Alkitabnya, aduh. Coba Melva bisa dibacakan Yesaya 53 ayat 8. Yesaya 53 ayat 8. Iya. Yesaya 53 ayat 8. Nanti di situ ada kata lamo nih. Ini lamo ini artinya mereka, jamak, bukan tunggal. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Oke, stop. Kata nasib itu nggak ada, harusnya tentang keturunannya. Nah, makanya nih kata doro itu artinya ini keturunan, generasi. Nih, keturunannya. Makanya kata keturunannya diganti tentang nasibnya. Karena apa? Karena Yesus tidak punya keturunan yang menjadi generasi penerus dia. Makanya dihilangkan dengan kata tentang nasibnya. Terus, for he had been cut, karena dia, lanjut. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Terus, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Nah, padahal bukan ia, tapi them, mereka. Lamo, jeder di sini. Ini mereka, lamo itu jamak. Nah, tapi diganti menjadi ia, tunggal, supaya nyambung kepada Yesus. Jadi yang tunggal dijamakin, yang jamak ditunggalin sama mereka. Kebalikan dengan orang Yahudi memahaminya, gitu. Ya, ini kan them, tapi di terjemahan mereka iya. Nah, ini padahal ini berbicara tentang Israel, Yesaya 53 ini. 9 lebih kacau lagi, 9 ya. Coba ya 9.
orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Tuh, nggak ada penjahat-penjahat, adanya orang kaya. Tuh, ya, orang kaya. Nih katanya nih, mana tadi akhir? Mana tadi kata akhir? Kata 9, oh di sini. Ya, nih kata asir, nih Fe'et asir, orang kaya. Kok diganti penjahat-penjahat biar nyambung dengan Yesus. Makanya Ya, Longinus tadi masih ngeyel di bawah. alasan katanya mau main tenis. Main tenis aja. Jadi gitu ya guys, Yesaya 53 itu penuh dengan intrik konflik politik di dalamnya. Jadi untuk menggambarkan Yesus dalam Yesaya 53, mereka perlu mengubah terjemahan dengan rapih gitu. Lihat tadi Yesaya 53 ayat 5, terjemahan salah. Tidak ada kata menikam. Ini yang paling parah itu kata menikam. Dan gimana? Ayat 5, coba ayat 5. Ayat 5. Yesaya 53 tadi Kak Bang. Iya, ia tertikam. Waduh, jedor itu. Sempat kuan. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena perbuatan kita. Stop situ ya. Jadi kata ini nih, mekholel ya, mekholel itu artinya bukan mana tuh? Bukan dakaru. Nih dakar. Ini menikam. Nah, ini buktinya apa? Nih, step itu menikam dalam Zakaria ini. Kitab Zakaria. Nah, kalau mekholel artinya menderita. Jadi he was pain, dia menderita oleh karena, ini yang ngomong siapa? Dia menderita oleh karena dosa pemberontakan kita, dan mereka tertekan ya oleh karena kejahatan kita. Iya, kalianlah bangsa-bangsa ini yang anti, yang menyiksa orang-orang Yahudi ketika mereka dibuang di Roma, mereka dibuang, disiksa. Nah, kesalahan kalian ini yang he was pain, dia itu menderita oleh karena kita. Siapa? Bangsa-bangsa yang menekan Israel ketika mereka ada di pembuangan. Itu termasuk yang di Jerman, di Auschwitz ya. Kita tahu Nazi Jerman itu bisa begitu kejamnya menghabisi 6 juta nyawa orang Yahudi. Oleh karena apa? Oleh karena surat daripada seorang pendeta besar bernama siapa namanya itu? Martin. Siapa namanya? Siapa namanya aku lupa. Martin Luther ya, ada suratnya, 5 suratnya itu isinya gini. Orang Yahudi sinagognya harus dibakar, rumah mereka harus diratakan dengan tanah, kitab-kitab mereka harus dihancurkan, jangan dikasih akses untuk keluar negeri mereka dan sebagainya. Itu isi daripada surat yang membuat orang-orang Jerman pada waktu itu membenci Yahudi. Mereka menderita di sana, mereka diludahin orang Yahudi pada waktu itu. Bukan seperti manusia lagi kelihatan mereka kurus, ceking, kurus, dekil pada waktu mereka berada di kamp konsentrasi Jerman. Itulah hambaku yang menderita, ya, bukan Yesus. Karena nggak nyambung ketika dibilang mukanya, dia tidak tampan rupanya. Yesus mukanya tampan dong, masa dibilang tidak tampan? Jadi tidak masuk Yesaya 63 ini untuk Yesus gitu. Jadi tidak ada kata ia tertikam ya teman-teman ya. Adanya ini nih, he was pain, dia itu menderita oleh karena kita. Siapa kita ini? Bangsa-bangsa yang menekan Israel dengan begitu dahsyatnya. Begitu. Dia mau naik lagi nih. Dari teks aja udah salah,
Dari teks kalau udah salah itu ya sulit untuk dijadikan landasan iman karena salah. Bahkan sekelas lembaga Alkitab Indonesia aja udah mengakui kalau mereka salah di dalam penerjemahan. Jadi bagi orang Kristen sekarang sudah tidak punya yang bisa dipercaya terjemahannya lagi karena sudah mulai ragu. Lihat kayak Billy Lynn, Herdi itu nggak mau lagi pakai lembaga Alkitab Indonesia karena mereka tahu banyak kesalahan di dalamnya gitu. Kompleks lah masalah penerjemahan lembaga Alkitab ini. Kalau terus diyakini dan imani ya membawa umat kepada jalan yang sesat untuk pemahaman firman Tuhan. Bagaimana yang di Imamat 19 Bang Billy ayat 21 itu? Imamat 19. Ya, siapa yang memukul mati? Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Imamat berapa? Imamat 19 ayat 21. Oke, tunggu aku baca itu di dalam 19 ayat 21. Ayat 21. He shall bring his gold, ayat 19 ayat 21 ya? Yuk. Bukan, Imamat 24 ayat 21. Oh, bunyinya beda. Imamat 19 Imamat ayat 21. 24 ayat 21. Ya, gimana putus-putus? Imamat 24 ayat 21, Bang. Oh, 24 21. 421. One who strike an animal shall make a restitution. Seseorang yang memukul binatang ya haruslah memberi pergantian. And one of who strike the person, barang siapa seorang memukul temannya. Oh, ini one who strikes animal, barang siapa membunuh binatang dia harus mengganti pergantian. Barang siapa yang membun-bun seseorang dia harus dihukum mati. Ya benar. Nggak usah di Taurat, di hukum kita aja ada tuh orang yang kasus pembunuhan hukumannya mati. Jadi itu masih tergantung berlaku. Pasalnya, kalau pasalnya itu Berlaku sampai sekarang ya. Siapa yang membunuh dihukum mati. iya, kalau nanti hukum Taurat itu berjalan lagi di Israel, akan dilakukan lagi hukum Taurat ini. Ini kan Taurat ini hukumnya bagi bangsa Israel aja, bukan bagi bangsa-bangsa. Taurat ini nanti akan berlaku di Israel. Tapi bangsa-bangsa juga udah kok mengadopsi, misalnya di dalam beberapa kasus pembunuhan itu ada yang hukumannya mati juga. Tergantung kasusnya double nggak, misalnya dia pemerkosaan dan pembunuhan serta penjarahan, oh itu udah kacau tuh, bisa hukuman mati. Ya kan nggak boleh ya kalau kita membunuh sama manusia, itu udah melanggar juga dari perintah yang udah melanggar, karena manusia itu diciptakan ya segambar dan serupa Tuhan. Jadi kalau kamu membunuh seseorang, maka engkau akan menghabisi atau menghilangkan citra Tuhan yang ada di dalam manusia yang dibunuh begitu. Yang ini nah Bang Bil, di Ulangan 19 ayat 21. Ini yang digenapi Tuhan Yesus di Matius 5. Oke, Ulangan berapa? Ulangan 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ya itu tadi kan udah saya bilangin, itu artinya restitution, pergantian. Ain takat ait ya,
mata ganti mata itu bukan mata satu dibutain terus mata satunya dibutain lagi. Apa faedahnya begitu? Misalnya kamu butain mata teman kamu, tak pakai pisau buta. Terus mata kamu dibutain lagi, tak. Terus apa baiknya begitu? Gak ada baiknya. Makanya ain takhat itu artinya di bawah. Ada apa di bawah kata mata? Ya kalau kita jabarkan kata ain itu berhubung dengan kesef, uang, duit, pergantian. Kalau kamu merugikan seseorang, kamu harus bawa dia ke rumah sakit, ya, dan memberikan pergantian, serta kamu menafkahi dia karena dia matanya hilang. Kamu harus menafkahi hidup mereka, orang itu yang matanya kau butain. Begitu arti maksud ain takhat ain, bukannya dibutain lagi matanya gitu. Kan tadi udah aku jelaskan dari segi pandang Judaism soal mata ganti mata. Karena kalau ganti itu bukan takhat, ya. Kalau takhat itu di bawah, under. Iya, itu kan dibicarakan Tuhan Yesus lagi di Matius ini kan. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa yang memaksakan engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Itu penggenapannya dari yang tadi itu, Bang Bil. Nggak ada penggenapan karena ain takhat ain bukan butain mata terus butain lagi mata, nggak begitu. Hukum Yahudi soal ain takhat ain itu mata ganti mata bukan mata buta dibutain lagi, nggak gitu. Artinya retribution, pergantian. Karena ain takhat ain mata di bawah mata, ada apa di bawah kata mata gitu? Ada kata kesef. Apa artinya? Uang. Kesef itu duit. Artinya kamu harus membayar biaya perobatan, kamu harus menafkahi orang itu yang tidak ada matanya lagi sehingga dia tidak bisa bekerja. Itu maksudnya. Jadi tidak ada yang nubuatan yang digenapi karena ain takhat ain diartikan salah. Bukan dibutain lagi, enggak. Ain takhat kalau dibutain, apa fungsinya? Sama-sama buta jadinya dong. Ya gitu. Hukumnya gitu. Ada debat mau naik nih. Oke, kita naik. Kalau di Bang Bilim bagaimana tentang pernikahan? Apakah boleh kawin cerai? Apakah boleh istri banyak? Kalau masalah cerai boleh. Musa kan sudah kasih tahu harus memberikan surat cerai. Kalau kita melihat misalnya istri kita serong melakukan hal yang serong yang tidak sesuai, ya boleh. Gitu. Kalau soal istri banyak, ya kita lihat Bapak Abraham punya istri 2, Bapak Yakov punya istri 4, Daud 8, Shlomo 1000 kurang lebih. Jadi apakah boleh? Ya boleh aja, tapi buat apa istri banyak-banyak? Itu. Kalau orang misalnya Yahudi Sephardi dan Ashkenazi nggak boleh. Tapi kalau Yahudi Yaman, Yahudi yang di Arab boleh beristri lebih dari 1. Kok nggak mau naik? Tapi di Perjanjian Baru Bang Bil, Yesus menggenapinya dan membawa ketika orang Yahudi berkata, Musa, pada zaman Musa boleh bercerai itu karena kekerasan hatimu. Tuhan Yesus berkata begitu. Dia menggenapinya. Ya, Tuhan Yesus juga berkata Tuhan Yesus nggak bilang nggak boleh cerai. Tuhan Yesus bilang orang boleh cerai kecuali dari hal berzina. Kalau berzina boleh cerai. Coba baca di dalam Perjanjian Baru. Ya, boleh berzina, tetapi tidak boleh. Iya, boleh berzina Bang Bil, tapi
boleh bercerai jika kok boleh berzina? tapi tidak boleh menikah lagi. Iya, pokoknya artinya kan ini bertanyanya beda antara menikah lagi dengan berzina ya. Kalau perempuan udah berzina ya, udah ketahuan mendapatkan berzina, masa mau tidurin lagi? Laki-laki paling geli emang hal yang seperti itu. Gak boleh perempuan yang udah berzina itu ketahuan, wah kenapa dosa perzinahan itu paling berat di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena perempuan yang berzina itu mengingkari Tuhan, mengingkari orang tuanya, mengingkari anak-anaknya, mengingkari pasangannya, mengingkari iparnya, mengingkari semua orang yang lingkungannya hancur oleh karena efek dari perzinahan. Makanya nggak boleh berzina. Gitu. Oi. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ini raja debat benar apa raja debat KW nih? Banyak banget. Oh, ini raja debat beneran. asli yang ditakuti pendebat Islam ini. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik selalu ya. Oke, baru kaca. Abang Billy lihat aja lah di bawah itu langsung pada kepanasan. Apa itu? Ada raja debat itu tengok tuh. Muntah. Apa nih? Iya, pembahasannya tadi seru itu loh. Yang apa? 93. Iya saya 53 tadi. Iya, 93 kalau kita balikkan dari teks dan konteksnya, LAI udah banyak yang salah itu. Dari ayat 5 tadi kan, dia tertikam. Kalau tikam itu dalam bahasa Ibrani dakar. Kita bandingkan dalam Zakaria 12 ayat 10 itu kata, dia akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Nah, itu tuh. Nah, itu memakai kata dakaru. Nah, tapi di situ fehu mekholel, dia dibuat dia menderita, artinya itu. Dia menderita oleh karena dosa kita. Artinya apa? Pemahamannya bangsa-bangsa yang menindas Israel itu yang membuat Israel menderita. Mereka yang menekan orang-orang Israel menderita, begitu maksudnya. Bukan. Tapi tadi kalau aku nggak salah dengar ya, Bro Billy juga tadi akuin ada kata dia loh di sana. Iya, jadi dia di situ ada kata dia dan mereka. Nah, kenapa demikian? Kitab Yesaya itu penuh dengan juga bahasa puitis di dalamnya. Kata ganti orang ketiga sering dipakai di situ. Jadi Israel digambarkan dalam bentuk jamak dan tunggal, misalnya yang bisa jauh-jauh. Dari saya sebelumnya, engkaulah saksi-saksiku, itu jadi jamak itu, wahai Yakub, engkaulah yang kupilih, wahai Israel, engkaulah hambaku, tunggal. Jadi jamak dan tunggal dipakai bentuknya di dalam Yesaya 53. Nanti kita lihat Yesaya 53 ayat 8 itu jamak. Nah, jadi kalau itu mau diyesuskan nggak bisa karena 8-nya itu jamak ya. Ayat 8 itu kata lamo itu merujuk kepada jamak. Tapi kan terjemahannya jadi iya di situ. Nah, situ menikam nggak ada. Terus kata lamo itu jamak mereka. Terus kata asir keturunan dihilangkan menjadi nasib. Terus kata doro itu artinya ialah keturunan jadi nasib diganti. Terus kata asir orang kaya Yesaya 53 ayat 9 itu diganti dengan penjahat-penjahat, seakan-akan menggambarkan itu Yesus, dalam artinya ia bersama penjahat-penjahat. Nah, padahal di situ orang kaya asir gitu. Apakah Yesus pernah dikubur bersama orang-orang kaya? Nggak pernah. Dalam sejarah pencatatan PB, Yesus dikubur di goa kan, di dalam goa gitu, di goa, tapi tidak dikubur bersama orang-orang kaya. Jadi teksnya itu dirubah gitu. Tapi kalau teksnya dirubah ya, tadi kan yang kamu persoalkan masalah ditikam ya, tertikam di Yesaya 53 ayat 5 ini kan. Tapi di sini ada kata dia. Nah, lalu dia ini dulu kita pecahkan, dia ini kepada siapa? Itu loh. Israel di situ. Nah, makanya penjelasannya begini, penjelasan yang logisnya dari para hakam atau para orang bijak kami gitu. Pemahamannya gini.
Yang di bawah santai ya. Ini nggak ada urusan Arab ini sini. Ini urusan Kristen sama Yahudi dulu ya. Yang di bawah orang Arab diam dulu lah ya. Makan apa di bawah tuh? Pada ngamuk. Nyebut namaku semua tuh yang komen tuh coba. Raja debat ngeyel, raja debat. Itulah. Karena mereka emosi karena ajarannya saya bongkar di ruang publik. Jadi ya maklum lah. Ini ya. Ini kan ayat yang ke mana tadi? 52 ya. Jadi untuk memahami Yesaya 53 harus 52 dulu. Jadi terutama 52 ayat 13, 14, 15. Nah, ini ya. Kan di dalam behold ya, my servant will be succeed. Lihatlah ya, hambaku akan berhasil ya. God refer to all the righteous member of Israel. Ini menurut Rashi ya. Jadi di sini Rashi merujuk kepada Tuhan, merujuk kepada semua anggota orang benar ya, sisa-sisa orang benar dari Israel. In the singular, di dalam bentuk singular ya. As my servant, in singular, in my servant, di dalam kata hambaku menurut Rashi. Usage that continue in chapter, penggunaan itu berlanjut di dalam Yesaya 53. Nah, Yesaya 52 berlanjut ke Yesaya 53 ya. Terus the prophet then refer to the entire nation of God's. Jadi sang nabi merujuk kepada seluruh bangsa Israel ya. Oke, terus seperti yang kita temukan di dalam Yesaya yang lainnya nih. Yesaya 41 ayat, Yesaya 41 ayat 8 misalnya. Itu Israel disebut sebagai tunggal ya. Yesaya 43 ayat 10 banyak ya. Jadi gambaran yang disebut hambaku engkau Israel, hambaku engkau Yakub itu kepada Israel gitu. Jadi ada pembanding ayatnya gitu. Ya, jadi begini Bangku, kalau kita bicara perkata ya bolehlah, itu kan di luar konteks. Tetapi ini kan sudah menjadi kalimat. Jadi kalau setiap kalimat itu kata per kata kita terjemahkan sesuai makna, tidak menyesuaikan dengan kalimat, itu akan bentrok. Nah, coba kita gali ya. Saya juga tertarik Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Oke, ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Jelek. Emang Yesus jelek? Ya ini kan sudah dalam penyiksaan toh. Kan itu maksudnya toh. Dari mana Yesus kelihatan jelek dari penyiksaan? Orang kalau ganteng biarpun dia biarpun dia dekil tetap kelihatan ganteng. Mana sih? Enggak lah, ini kan kalau kita lari ke Yesus masalah ke wajah, ini kan memang gini, dalam artian kan dalam penyiksaan itu kan, karena penyalipan itulah penggenapan nubuatan kan itu. Itu kan udah tafsir. Nah, kalau tafsir kita ikutin tafsir. Kalau iya, makanya kita baca dulu dong. Kita baca dulu ya. Seperti banyak, coba sebentar saya baca dulu. Iya, iya. Billy jangan kesannya sama kayak ET6 lah cara diskusinya, oke? Seperti banyak orang itu akan tertegun melihat Anda mau bilang yang sesuai teks, saya ikutin sesuai teks. Gitu. Nah. Oke, lah terus kamu kalau begitu, kalau ini orang Israel berarti kamu ingin mengatakan wajah orang Israel jelek. Ya, pada waktu itu. Hati-hati Billy, makanya saya bilang pelan-pelan ya. Iya, saya bilang iya. Seperti banyak pada waktu orang. Itu, iya. Jangan begitulah. Orang Israel itu ganteng-ganteng loh. Kamu nanya, gantian dong. Kamu kan tanya. Sekarang saya tanya, Yesus jelek atau enggak? Dalam penyiksaan itu kan terlihat jelek, tapi kalau secara fisik sebelum dia itu disalibkan, ya kan? Enggak, gila. Yesus jelek apa enggak? Udah nggak usah pakai tanya. Enggak jelek, enggak jelek. Ya, berarti enggak cocok. Ya, oke, sekarang Israel wajahnya jelek enggak? Jelek pada waktu itu. Loh, kok bisa jelek pada waktu itu sekarang? Ini kan past tense. Ini kan past tense. Loh. Loh. Ini ngomongnya past tense. Coba sebentar ya. Seperti banyak ya kita iya, kita baca dulu dong. Enggak, kita selesaikan dulu dong ayatnya, Billy. Nih. Past tense ini bentuknya ya. Ya. Nih. Iya, sebentar dong. Ya, coba. Sebentar dong. Kita baca dulu sampai habis. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya.
Oke? Anggaplah Nggak kamu ganteng ini ya. mengatakan Israel tidak ganteng, oke? Kita Iya, baca lagi. dulu, ya. Bukan seperti manusia. Emang Israel nggak Betul. seperti manusia? Pada waktu di Auschwitz tidak seperti manusia, mereka kurus-kurus ceking-ceking, tidak bukan seperti Enggak, dia manusia mau lagi. kurus nggak ada urusan, bro. Kalau urus soal body, tetapi ini pada tidak seperti waktu manusia. mereka di Loh, Anda apa jangan namanya? menghujat Israel dong kalau Anda orang Yahudi. Oh, Saya nggak enggak. setuju, kawan. Justru Ini sama memang aja Anda Israel menghujat Yahudi. yang membunuh, yang menghabisi Israel di Auschwitz siapa? Kristen. Oh tidak. Oh, Nanti iya. kita bahas ke situ loh. Ini loh. Kita ke situ. Jangan gini loh, bro. Maksud saya begini. Iya. Jangan karena Israel suatu dibuat menderita, pembenaran. yang membuat menderita siapa? Hitler. Atau Sebentar siapa? dong. Martin Luther. Jangan ke sana dulu, sebentar. Maksud saya ke sini dulu dong ayatnya Iya. toh. Kamu kan tahu kalau saya debat itu sesuai dalil toh. Nggak tahu, Nah, saya nggak pernah lihat kamu debat. Kalau memang ini hanyalah muka buruk, kau bilang oke. Berarti kau ingin mengatakan orang Yahudi muka buruk tidak seperti manusia. Berarti sama seperti binatang dong. Pada waktu Ini itu. penistaan dong namanya. Iya, Makanya kamu terjebak kamu di udah bilang sini. itu ganteng tadi. Iya. Iya, berarti nggak sesuai. Kalau saya sudah mengakui itu, kamu mengatakan Yesus tidak jelek, berarti beda nggak Yesus. Nah, oke, saya coba ikutin Anda. Oke, anggap itu nggak Yesus. Nah, sekarang kamu mengakui Ya, bahwa tar dulu, Israel tar dulu. Yahudi tidak kamu manusia. Udah mengatakan. Loh, udah kamu mengatakan. terjebak kan? Loh, enggak, justru kamu yang terjebak. Kamu mengatakan tidak, Yesus bro. ganteng. Loh iya, kan saya sudah Iya, bilang, oke, berarti- anggap itu tidak Iya. Yesus, oke? Iya, berarti Sekarang ini saya masuk ikutin nggak ke loh. Yesus? Anggap Tar dulu, ini tidak tar dulu. merujuk kepada Berarti Yesus. Itu nggak masuk Sebentar Yesus ya. dong. Iya, Billy jangan berarti sebut tertenang 92 dong. ini nggak masuk ke Yesus kan? Iya, nggak masuk nggak apa-apa. Berarti Oke, nggak nah masuk ke sekarang, Yesus, kan? oke Ya baik. udah, Nah tar sekarang dulu, berarti jangan kamu masuk apa. mengakui. Berarti nggak masuk ke Yesus Sebentar ya. dong. Setuju ya? Oke. Tar dulu, Karena kita ini setuju kan dulu, ada dua berarti nggak pilihan masuk ke kan. Yesus. Sebentar Iya, dong. ntar dulu. Ini kan ada Berarti dua itu nggak pilihan masuk ke kan Yesus, betul. antara sebentar dong. Ini kan berarti ada Gini dua dulu, pilihan gini dulu. antara Tekan dulu. Yesus Berarti dengan ini nggak Yahudi, masuk ke betul Yesus tidak? ya? Iya, Iya, berarti iya, ini nggak nggak masuk apa-apa. ke Yesus Oke. ya. Sekarang ini kan Jangan ada dua apa-apa, pilihan kita sebenarnya setuju kan. dulu, kita setuju dulu. Loh, kok kamu Ayat ini seperti nggak RT masuk ke Anem Yesus inilah ya. kalau kau terlalu banyak gaul seperti Anem gayamu itu nggak seperti Yahudi kawan. Justru aku mendesak kau atas pernyataanmu kalau itu Oh bukan tidak, Yesus, justru karena kau itu- menghujat Yahudi, saya bela Yahudi, kau kok menghina Nggak, Yahudi? terserah, itu Jangan-jangan anggapan kau Anda. Yahudi KW, masa Nyatanya kau bilang Anda Yahudi nggak seperti mengatakan- manusia? Masa Nyatanya kau bilang Anda- Yahudi nggak seperti ya. manusia, seperti binatang Iya, kamu pada Yahudi? waktu itu oleh Jangan karena nenek begitu moyangmu dong. yang Oke, menghabisi jadi orang waktu Yahudi, dulu orang sehingga Yahudi seperti mereka binatang tidak maksudmu? seperti manusia. Oke, Betul. berarti zaman dulu orang Yahudi Yahudi yang ada di macam Auschwitz, binatang. di Jerman itu Sebentar tidak dulu, seperti saya ikutin manusia rekaman lagi kamu. bentuknya. Berarti Paham kemauan kau? kamu dahulu Anda orang sudah Yahudi seperti mengatakan binatang. bahwa Yesusmu Loh, kamu itu ketahuan Yahudi KW ganteng. karena kamu menghujat Ya kan? Yahudi, Ya, ternyata mulai jadinya kan? mulai Iya dong. KW-KWan enggak, kamu udah Loh, kalah, loh, loh, kalah ya, loh. kalah, Saya kalah, ngikutin kalah, narasi kalah, Anda loh, Billy. kalah. Kalahnya kenapa guys? Ketika dia menghujat Yahudi KW itu, ketika menghujat kalah dia, begitu aja. Orang kalau sudah menghujat berarti dia sudah terdesak, tidak ada kata-kata lain yang bisa dikeluarkannya kecuali menghujat. Dor, dor. Kalau orang tuh ya, kalau mau debat naik keras boleh, menghujat jangan. Kalau menghujat ketahuan kau panik ya, panik 86 kau. Dia yang bilang Yesus itu ganteng ya berarti nggak sesuai dengan tidak tampan rupanya ya kan. Makanya kalau debat itu keras boleh tapi menghina jangan. Lihat Roh Kudusnya keluar kan. Lihat Roh Kudusnya keluar yo mengata-ngatain pribadi. Kenapa? Ketika orang menyerang pribadi kita dalam sebuah perdebatan itu tandanya dia kalah di dalam dalil kitab suci. Udah 5 oten ya, termasuk Raja Ember. Raja Ember, gue raja debat ya Raja Ember. Ada. Udahlah kau nggak ada, kau tuh bukan level aku, karena kau masih di dalam pengaruh roh jahat. Roh kudusmu itu loh, ya kan? Masa berdebat keras terus menghujat, waduh kacau. Aduh, Raja Botol. Raja Ember. Halo Dev, Shalom Dev. Makanya kalau tidak mau dihujat jangan menghujat. Kamu harus ikuti kata Paulus. Paulus bilang jangan ada kata-kata hujatan keluar dari mulutmu. Kok kamu keluar gitu? Nggak boleh. Harusnya tadi udah bagus. Kita keras boleh keras, tapi nggak boleh menghujat gitu. Ya, halo Dev, monitor Dev, nih teman saya nih, Yahudi juga Dev nih. Halo Dev,
Halo, shalom, shalom, Syafuatov. Syafuatov. Apa kabar, Dev? Dengar nggak? Dengar. Halo, halo. Iya, dengar. Baruch Hashem, baik. Iya, jadi Lagi di ini ujung tadi- timur ini. Oh, di mana? Siapa yang mau naik? Raja Debat, gak usah naik lah, udah menghujat ya. Orang kalau udah menghujat dalam debatan mentalnya Ujung udah timur, kalah. ujung timur. Di mana ujung timurnya? Tengku, oke, Tengku. Dengar nggak? Oke. Biar kirain Raja Debat canggih Sinyal ya. di sini lumayan Raja Debat. parah. Jadi ya maklumi sinyalnya jelek ya? Shalom Bang Bil, selamat malam. Iya, shalom, selamat malam. Teguh. Bang Bil, aku tadi pengen nanya yang Yesaya 53 itu yang tertikam itu di ayat berapa Bang Bil? Ayat 5, nggak ada kata tertikam itu bisa-bisanya Oh, iya. si Nggak, raja iya. raja botol. Nggak, soalnya kalau aku pakai perjanjian lama itu aku pakai situsnya dari Yahudi langsung nih di zabat.org nih. Khabat ya. Kamu Khabat.org. Kristen Aku apa? Muslim Bang, Muslim. Muslim. Oke. Nah, biasa juga kok kalau diskusi sama Oten aku nggak buka perjanjian lama mereka karena terjemahannya salah semua. Aku Salah. biasanya larinya kemari. Memang. Karena di sini aku baca memang nggak ada tertikam sih sebenarnya. Itu dia. Jadi biasanya kacau. Hasil Nah, itu daripada dia. ya Yesaya 53 itu dikatakan sebagai tertikam, hancur dunia Yesaya dibuat mereka. Karena kalau kita pakai jabat.org ini kan kita bisa langsung lihat tafsiran di sini sebenarnya. Langsung ada tafsirannya. Nah, keluar deh tafsirannya. Nah, ini tafsiran Yahudi langsung ya, bukan Oten punya ya. Jangan ngarang-ngarang. Kalau kita pakai tafsirannya terjemahannya LAI, ya memang salah semua maksudnya. Oke, ini kan ada kata, bentar ya. Nah, coba di situ Bang Bil. Fehu mekholel. Nah, ini mekholel, dia menderita mekholel, bukan dakar. Kalau menikam, tertikam itu dakar. Nah, jadi di situ apa terjemahannya sebenarnya Bang Bil? Menderita. Dia menderita oleh karena kesalahan kita. Ini omongan bangsa-bangsa yang menekan, yang menyiksa orang-orang Yahudi, ya. Kita lihat siapa aja yang menyiksa orang-orang Yahudi. Yang terakhir yang paling berat adalah Martin Luther. Martin Luther menyiksa orang-orang Yahudi lewat 5 suratnya, ya, bilang sinagognya harus dihancurkan, rumahnya harus diratakan dengan tanah, kitab sucinya harus dibakar, tidak boleh belajar Torah, terus tidak boleh ada diakses ke luar negeri, nggak boleh. Nah, surat Martin Luther itu memicu Hitler untuk menyiksa orang-orang Yahudi. Itulah yang menjadi inspirasi mereka menyiksa orang Yahudi. Itulah hambaku yang menderita, ya. Hambaku yang menderita itu bukan seperti manusia lagi ketika mereka diperlakukan oleh Oten, ya, di dalam kaum konsentrasi Jerman. Mereka itu bukan seperti manusia lagi rupanya. Diludahin mereka, persis. Itulah gambaran hambaku yang menderita, bukan kepada Yesus sama sekali gitu. Karena terjemahannya udah salah ini. Ya, karena di ayat 10-nya kan di situ dikatakan kan akan melihat anak-anaknya, ia akan lanjut umurnya. Sementara Yesus kan mati, nggak punya anak. Tuh, nggak punya anak. Nih lihat ya. Nih ayat dari yang pertama ya, nih. Ya nih. Tetapi dia tertikam. Udah dah, habis sudah sini. Oh, nggak ada. Di sini tetapi dia kesakitan karena pelanggaran kita, diremukan karena kesalahan kita, ganjaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini kayak terjemahannya kayak gini di sini. Ya, nah ini ya kita lihat ya. Jadi pemahamannya itu untuk memahami Yesaya itu perlu dari sumber utama. Nih, arus utama. Nih. Ayat 5 kita lihat ya. Tuh, emang susah nih kalau ngomong Oten. Ibu juga menghujat, ya kan? Nggak bisa dia diajarin. Tapi ya kebenaran itu akan ada di kuping mereka kok.
Ya, Kalau argumennya kayak gitulah, Oten namanya. iya, saya nggak boleh gitu dong. Masa ya Ngaku-ngaku agama monoteisme, padahal politeisme. ayat 5 nih. Nih ya. Ya. He was pain. Dia menderita oleh karena dosa pemberontakan kita. Ini yang ngomong siapa? Bangsa-bangsa yang menekan, yang jadi tempat pembuangan ya orang-orang Yahudi. Mereka diremukkan melalui kesalahan kita. Jadi gini pemahamannya, gak usah susah. Bangsa-bangsa inilah yang membuat orang Yahudi itu menderita, gitu aja. Susah bener sih. Nih, now the nation, sekarang bangsa-bangsa akan memahami bahwasanya penderitaan Israel bukan karena ditolak oleh Tuhan, dan bukan karena and not because it was being forced, dan bukan karena dipaksa untuk sebagai penebusan ransom for the sins of the nation, bagi dosa bangsa-bangsa. Rather, tapi they themselves, bangsa-bangsa ini sendirilah, mereka sendiri were found, yang bersalah, berlaku tidak adil, mempersekusi. Nah, Oten ini mempersekusi orang-orang Yahudi. Israel was a pain. Israel itu menderita oleh karena bukan untuk pemberontakan kita. Through our iniquity, oleh karena kejahatan kita. Bukan sebagai pendamaian atas mereka. Jadi yang bersalah ini adalah bangsa-bangsa yang menyiksa, mempersekusi orang-orang Yahudi dalam sejarahnya. Lihat perang salib, ya. Perang salib, gambarnya gede banget tuh di dada salib. Tapi apa? Mempersekusi orang Yahudi. Ya, yang nggak mau masuk Yahudi pada saat itu dibunuh. Kan nggak gila itu. Dalam nama Yesus kami membunuh. Tolol. Ya. Nah, ya belum lagi nanti inkuisisi ya, orang-orang Yahudi diusir semua dari tanah ya di Spanyol, nanti di Jerman. Nah, yang paling puncak itu yang abad-abad yang masih kita bisa ketahui sejarahnya dengan komplit ya di Jerman itu. Nazi itu Hitler itu terinspirasi atas surat Martin Luther yang benar-benar antisemit. Jadi siapakah yang paling antisemit di dunia ini? Oten. Ya, paling antisemit. Nah, makanya jangan sok-sokan bela Yahudi. Orang Yahudi nggak suka Kristen. Nah, kalian tahu aja, nggak suka. Karena kalianlah yang menghabisi nenek moyang kami. Ya, sejarah pembantaian sebenarnya ya. Iya, kalianlah itu. Ya, secara rohani, secara spiritual kalian itu adalah siapa? Ya, Romawi itu siapa? Yunani itu siapa? Yunani itu siapa? Yunani itu Amalek itu siapa? Edom itu siapa? Esau. Itulah urutan-urutan daripada nesamah kalian. Nih kita lihat ya. Terus tadi ayat mana lagi Bang Bil dia bawa? Saya 589 ya tuh. 589. Di 8 itu ada kata mereka. Kenapa yang di 8 ya. 8 ini di terjemahannya di sini, ia telah diambil dari penjara dan penghakiman dan siapa yang dapat memberitahu tentang nasibnya. Sebab ia telah terputus dari negeri orang-orang hidup. Itu kamu baca dari mana tuh? Iya. Kamu bacanya dari mana? Ini bentar aku pakai bahasa Inggrisnya aja ya. Nah, nggak apa-apa itu soalnya nggak bisa dibesarin dong Bang. Nggak apa-apa, itu justru menunjukkan dengan gamblang kesalahan mereka, menghilangkan kata doro di situ tentang keturunannya. Bagus. Wo sil tell bahasa Inggrisnya nih. Ya apa yang ditelin? Tentang apa generation apa coba dibaca dalam bahasa Inggrisnya. And his generation was still there. Itu dia.
kata doro, generasi atau keturunan itu dihilangkan menjadi nasib. Nah, Nasib. Iya, betul. iya, karena Yesus tidak punya keturunan. Kalau Seharusnya sampai teksnya, generasinya ya di sini ya. iya, tentang keturunan atau generasi. Kalau ditulis sesuai dengan teksnya, maka Yesus tidak bisa digambarkan dalam Yesaya 53 ayat itu, ayat 8. Karena Yesus tidak punya betul. keturunan. Nggak punya generasi. Makanya mereka ganti dengan itu. Lihat cilik-liciknya mereka. Gitu. Iya, benar-benar. Tahu Karena lah di sini ini. kalau pakai LAI itu dibuat nasibnya di sini. Padahal generasi Nah, itu atau dia. keturunan ya. Betul, itu dia. Terus terus lagi ayat 8. Masih ada kan ayat 8? Terus Sebab kalau aku pakai bacanya, sebab ia telah terputus dari negeri orang-orang hidup. Karena pelanggaran umatku mereka ditimpa tulah. nah Coba itu saya- benar. Nah, iya. Tapi kalau LAI iya kena tulah. Iya kena tulah. Nah, Iya, lihat nih. benar. Nih, yang dihilangkan sama mereka ini. Nih. Kata nih. Nigalamo, nih, lamo. Iya. Lamo itu mereka. Mereka. Ya, mereka. Kok bisa dia? Kok bisa iya? Kebongkar di sini. Ya kan? Coba baca lagi Indonesianya, ulang. Yang terakhir ya, kalimat terakhir ya. Iya. Kalimat terakhirnya itu karena pelanggaran umatku wabah menimpa mereka. Bukan yang LAI-nya. Oh, yang LAI-nya. Nah, Waduh, udah aku tutup pula lagi. Ntar aku buka lagi yang LAI-nya, Bang. Yesaya 53. Yesaya 53 terputus dari dunia orang ayat hidup. 9. My people sin brought affliction. Karena aku jarang pakai perjanjian lamanya Kristen sih kalau mau buka perjanjian lama itu. Di kalimat terakhir sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu. Bukan Oh, itu, ini yang ayat 8 ya? 8. Yang ayat 8. Bentar. Tadi aku tutup pula ayat 8 ya. Set layar guys, biar sampai 200.000. Sesungguhnya dia terputus dari negeri-negeri orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ini LAI punya. Iya, kena tulah ya. Pasalnya padahal affliction upon bukan him tapi them. Mereka ya. Makanya tadi dijelaskan di sini di ayat pemahaman pertama ya. Sebenarnya wabah di situ ya, Bang Bile. Nih, Rasi ya gini. Rasi dan Abarbanel sekali lagi mengulangi apa yang ada di dalam Yesaya itu merujuk kepada collective Jewish people. Jadi kumpulan orang-orang Yahudi. Ini Yesaya 53 ini gitu, bukan berbicara soal individu gitu. Kita lihat di mana ya. Bisa dibandingkan dengan nabi yang sezamannya dia, Hosea, juga mengatakan hal yang demikian dalam Hosea. Coba dibuka Hosea 14 ayat 6 sampai 8. Hosea. Hosea. Dianggap sebagai kolektif Jewish people in the church di dalam bentuk orang ketiga tunggal. Tuh. Bentuknya orang ketiga tunggal. As he does throughout the chapter, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesaya di seluruh chapter. Hosea 14 Hosea terakhir ya. 8. Nih kita lihat. Ayat terakhir ya. Oke. Jadi Yesaya setuju. Yesaya ini bercerita tentang Yesaya 63 ini. Yesaya bercerita tentang kolektif seluruh orang Israel secara bangsa itu. Coba kita lihat, bandingkan dengan Hosea juga melakukan yang sama. Lihat 14 ayat 6 sampai 8. Employed membantu kita untuk memahami Yesaya yang sama dengan Yesaya, itu merujuk kepada collective nations, kumpulan bangsa Israel. Tuh. Coba 14, Yesaya 14 6 sampai 8. Ada udah nih. Kalau ada di sini terjemahannya
Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Mereka akan mekar seperti bunga mawar dan akarnya akan tumbuh seperti Libanon di sini. I will be like Iya. dew to Israel. Ini bahasa Inggrisnya. Ini Jadi itu berbicara ya. Lanjut Bang Wil. Doubling ya sini nih. Ya. Saint Peter yang nggak apa-apa, Saint Peter daripada kamu ya uskupmu itu ya goi goi ya, kau kan goi, uskupmu itu ya pentabisannya ilegal ya kan. Terus banyak kasus memijat rangsang. Orang kayak gitu kok dijadikan role model ortodok. Ada Saint Peter. Oh, kalau LI punya jauh kali terjemahannya ya. Iyalah. Apaan tuh LI? Ranting-ranting akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan baunya harum seperti yang di Lebanon. Kan jauh nih terjemahannya dengan yang Yahudi punya. Ya iyalah, namanya juga kitab. Semakin hari orang-orang kan tahu bahwa kekristenan itu bukan adalah jalan menuju kebenaran. Lihat Malikil Bililid ya, mereka nggak mau lagi pakai lembaga Alkitab Indonesia karena mereka belajar Hebrew. Mereka tahu oh, ini nggak bener. Mereka nggak mau lagi pakai lembaga Alkitab Indonesia. Silakan kalian lawan tuh Malikil ya sama Bililin ya, Wanes. Kalau Wanes sama Yahudi hampir nggak ada perdebatan mereka. Dulu Ya, doang, Yohanes juga sama Muslim udah nggak debat lagi. Iya, Wanes tuh hanya memerangi Tritunggal. Karena Tritunggal itu ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Satu, Nabi Musa nggak ada, Nabi-Nabi Israel nggak ada. Makanya ketika Kristen muncul dengan doktrin yang dibuat, mereka merubah tekstual, ya, dirubah tekstualnya supaya mendukung konsep Tritunggal. Lihat Kejadian 1 ayat 2, Veruah Elohim merchevet al peni hamaim, maka roh Allah melayang-layang dari permukaan air. Ya, itu kan roh Allah. Nah, baru ntar berfirmanlah Tuhan. Nah, itu firman yang menjadi manusia. Nah, jadi ada firman, ada roh, firman dan Bapa, begitu. Itu nggak ada di konsep agama, di konsep ketuhanan yang benar nggak ada begitu. Iya, karena kalau agama monoteisme itu tidak ada kuasa selain kuasa Tuhan. Jadi satu tunggal itu kuasa pada Tuhan itu tersendiri. Tapi kalau politeisme ini kayak Tritunggal ini membagi kuasa. Jadi ada Tuhan sumber, ada Tuhan yang ini firman, ada yang Tuhan yang roh. Jadi kan membagi kuasa Tuhan. Itu sebenarnya bukan monoteisme, itu politeisme dia. Iya, betul. Ya, Tritunggal itu. Tritunggal itu lama-lama udah tinggalin orang, udah bakalan lenyap dari muka bumi ini karena ajarannya itu nggak masuk akal. Nanti ditanya kan, Yesus itu siapa? Yesus itu ya Bapak itu. Terus waktu Bapak Yesus itu netek sama ibunya, Bapak ikut netek. Wah, kan kacau tuh, ikut. Wah, itu cara-caranya Andi Celebes, The Gang begitu. Kan malu begitu. Makanya Tritunggal itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh mereka sendiri. Mereka sendiri aja bingung menjelasinnya. Tritunggal, apalagi mereka menjelaskan kepada orang lain. Gitu. Menganalogikan Tritunggal aja gagal mereka. Putus-putus ya. Ini apa namanya? Delay di aku, Bang Dio. Oh, waduh, kenapa ya tuh? Masih nggak? Masih delay nggak? Udah. Aman. Oh, oke. Oke, Lentera, lu apa kabar?
Nanti ada lagi Tritunggal yang bilang, Bapak tahu nggak beca? Tahu. Rodanya ada 3 kan? Iya. Nah itulah Tritunggal Maha Kudus. Oke. Jadi kalau rodanya copot 2 gimana? Bisa jalan nggak? Dia terbang lah dia. Kan Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh my God. Ada aja nih. Ada lagi. Bapak tahu kopi? Tahu. Nah itulah Tritunggal Maha Kudus. Umpamakan ada kopi, ada gula, ada air. Oke. Kemarin sampai gua rekonstruksi ada kopi, gula, air. Oke, ini kopi masuk, kopi. Terus gula. Terus air ada berapa itu? 3. Ah, iya 3 kan? Iya. Tapi di dalam 1 Pak, kalau 1 cangkir. Aduh, kacau. Halo Bang Lentera, apa kabar? Monitor Lentera, monitor. Lentera. Ya, Lentera tidak bersuara. Tapi memang ya sejarah mencatat ya, sejarah itu masaker atau pembunuhan di dalam sejarah itu yang paling banyak Kristen. Coba lihat persentasenya sejarah itu loh. Naikkan lagi sampai mau naik. Raja botol kirain canggih. Berair dengan hujatan. Kristen itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu, Bang. Oke, berarti di sini poinnya atas dasar perbuatan ya, perbuatan ya yang dilakukan Yesus. Makanya itu dasar ya, dasar menuhankan Yesus itu adalah perbuatan. Bukan hanya itu. Oke? Bukan hanya itu karena sorry Bang, bukan hanya itu. Apalagi? Ada juga kata-kata yang membenarkan orang menyebutnya dia sebagai Tuhan. Dan dia Tuhan Yesus mengiyakan kata itu. Oke. Membenarkan. Ya, oke. Ya, terima kasih Bang. Orang itu. Nah, gitu Bang. Oke, saya jawab ya, izinnya. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa salah satu seseorang, kalau dasarnya ada orang yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, bagaimana dengan Herodes? Ya, di zaman Herodes itu kaumnya mengatakan Herodes itu adalah Allah. Apakah itu bisa kita sembah? Tidak, karena Herodes adalah manusia yang diciptakan. Apalagi dasarnya? Mujizat apa? Seperti membangkitkan manusia. Yesus bisa membangkitkan manusia. Yeskiel membangkitkan tengkorak sebanyak 10.000, lebih dari yang dilakukan oleh Yesus. Elia, bahkan Petrus sendiri bisa membangkitkan orang mati. Bahkan Paulus, Elia, siapa lagi? Yang satu lagi siapa lagi? Pokoknya ada ya yang membangkitkan manusia. Bisa bangkit. Di dalam Matius 27 nomor 51 sampai 53, para tua-tua itu bangkit. Para tua-tua bangkit dari kuburan bersama Yesus. Para tua-tua ini pertama kali bangkit, lalu Yesus. Setelah itu Yesus bangkit. Berarti di sini yang bangkit pertama para tua-tua. Kalau itu dasarnya kenapa para tua-tua itu tidak dituhankan? Ya kan? Ayatnya di mana para tua-tua bangkit? Matius 27, berarti saya kalau ngomong ini nggak pernah disimak sama teman-teman Kristen ini ya. Matius 27 Saya belum pamit dulu Yang ya. dia sebutkan tadi surga ada pasar, yang surga ada naga berperang. Suka peci ini. Malaysia, ganjang Malaysia sebelum ni pernah berlaku zaman Soekarno. Pernah ada. Dah turun pun. Dah turun pun ke Tapi asalnya adalah roh yang tidak kelihatan. Nah ini ya yang dimaksud tadi
ini adalah 1000% ajaran pagan Yunani, sehingga Yesus berinkarnasi. Padahal sebetulnya Yesus tidak berinkarnasi. Yesus kan tadi, bahkan di Yohanes pasal 1 ayat 1 pun kan ini yang sering kali pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Ada di dalam Matius. Yesus mengatakan di dalam Matius 4, sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu yang keluar dari mulut Allah, atau dabarnya Allah, dabarnya Elohim, seperti itu. Pada saat di dalam Al-Quran pun sama, bahwa Nabi Isa dikisahkan diciptakan itu dari kalimatullah, dari firmannya Allah, kun fayakun itu. Seperti itu. Jadi tidak ada inkarnasi. Apalagi tadi dikaitkan dengan dosa waris. Yesus pun tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ya, makanya kenapa Yesus pada saat ada orang-orang bertanya-tanya siapa yang penduduk sorga yang sebenarnya, maka Yesus memanggil seorang anak kecil. Nah, kayak begitu. Jadi kalau kalian mau menjadi penghuni sorga, jadilah seperti anak kecil ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada dosa waris, karena dosa waris ini adalah ajaran Paulus. Ya, Yesus mengajarkan bahwa orang fasik akan menerima akibat dari kefasikannya, dan orang benar akan menerima berkat dari kebenarannya. Bahkan di dalam Yeremia sendiri pun dikatakan bahwa jika anak memakan buah mentah, maka gigi ayah tidak akan ikut ngilu. Dan demikian pula sebaliknya, jika ayah yang memakan buah mentah, mangga mentah itu, maka gigi anak tidak akan ikut ngilu. Artinya, kefasikan orang fasik akan tertanggung atas dirinya sendiri, dan berkat orang dan berkah orang benar itu, kebenaran orang benar itu akan menjadi berkah untuk dirinya sendiri. Pak Yunus, gimana Pak? Ya. Iya, saya juga bingung di sini, Pak. Itu begini Pak Yunus, saya juga bingung di sini. Ada dosa waris yang diwariskan oleh Adam, dan ada dosa di mana manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Ini yang mana yang ditebus Yesus sebenarnya, Pak? Dosa manusia yang tidak bisa melaksanakan hukum Taurat atau dosa yang diwariskan oleh Adam menurut kitab saudara? Silakan Pak. Bingung saya Pak jadinya. Betul nggak Umi, kira-kira Umi? Pendapat saya Umi? Iya betul. Berarti ada dua dosa di sini, dosa waris dan dosa tidak bisa melaksanakan hukum Taurat. Silakan Pak. Taurat, iya betul. Yang mana ditebusnya? Masa Pak urusin? Mungkin dosa tentang tidak melakukan hukum Taurat itu di ini ya Pak Yunus ya. Barang siapa yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat itu kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tingkat yang paling tinggi. Dan barang siapa yang tidak melakukannya dan tidak mengajarkan kepada orang lain, maka dia harus masuk ke dalam Gehinom, atau kalau di dalam Al-Quran Jahanam. Seperti itu. Iya. Gini Umi, ya. Dosa waris ini sudah ada, ya. Dalam Mazmur 51 ayat 7, jadi ada dosa waris yang sudah, dosa itu pasif ya, tidak aktif, tapi dosa itu sudah ada. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan, Mazmur 51 ayat 7. Ya, lanjut Pak. Dikatakan begini. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dosa itu sudah ada, ya. Makanya dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15 itu manusia jatuh dalam dosa. Bentar. Mazmur 51 ayat berapa Pak? Ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Ini pengakuan dosa. Kita baca ya Pak ya? Itu dosa waris. Kita baca dulu ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud 512, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah dia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan janganlah apa yang
apa yang kau anggap jahat supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan dengan keberadaan dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya. Ini ayat 5-nya, ini sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Ya, yang dosa ini siapa? Yang sesungguhnya dalam kesalahan yang berbuat salah dan berbuat dosa ini siapa, Pak? Iya, itu kan cerita tentang Daud ketika menghampiri Betseba, istri orang. Tetapi Alkitab mengingatkan bahwa ada ini dosa keturunan, dosa dari satu orang, yaitu manusia pertama jatuh dalam dosa itu mewariskan kepada semua manusia. Nggak ada, Pak, di sini dosa dari manusia pertama. Di sini terhadap ini ayat kelima, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Yang dosa itu siapa? Dan kesalahan itu siapa? Kesalahan itu dari siapa? Siapa yang melakukan kesalahan dan dosa ini siapa? Ini dari ibuku, bukan dari manusia pertama, Pak. Jadi yang berdosanya ini adalah ibunya. Coba makanya ada korelasi di dalam Ibrani yang mungkin saya baca, lupa ayatnya. Tentang karena manusia pertama jatuh dalam dosa. Iya, karena ajaran dosa waris itu dari Paulus. Kalau barusan Daud bukan dosa dari manusia pertama, tapi dari ibunya. Kalau Roma 5 ayat 12 mengatakan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Itu kan Roma 5 ayat 12. Iya, Roma itu kan tulisan Paulus, ajaran Paulus. Makanya dosa waris ini memang bersumber dari Paulus, gitu loh Pak Pendeta. Ya, ajaran Paulus juga firman Allah. Jadi